Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 18. Muat, aku mandi dulu. Kamu dandan yang cantik ya sayang, ucap Arif sebelum menjauh menuju kamar mandi. Ngeselin banget sih. Bila terlihat kesal sambil menghentakkan kakinya di lantai kamar. Ketika ingin membuka pintu lemari pakaiannya, Bila kembali dibuat kesal saat melihat jejak kemerahan dari mulut suaminya terukir jelas di belahan gundukan kenyalnya. Duh, gimana cara ngilanginnya ya? Ucap Bila terus berusaha menggosokkan tangannya di tanda merah itu. Untung saja di bagian dalam. Coba kalau di tempat yang terbuka. Abis aku kena ledekin sama si mama. Gumam Bila sambil tersenyum membayangkan bagaimana lucunya sang mama mertua yang suka sekali menjahilinya. Di dalam lemari pakaian ini ada banyak sekali pakaian baru yang masih belum Bila pakai. Semua jenis pakaian dengan berbagai macam merek brand ternama tergantung rapi. Bila hanya tinggal memilih saja pakaian mana yang akan dia pakai. Kali ini Bila memilih dress model panjang bahan brokat dengan berwarna pastel. Sangat cocok sekali dengan kulit Bila yang putih bersih. Setiap potongan dress itu terlihat indah di badan Bila yang tinggi bak seorang model. Bila memilih hijab berwarna hitam untuk menyempurnakan penampilannya malam ini. Selesai, gumam Bila sambil memutar-mutarkan badannya di depan kaca. Bila langsung beranjak membuka lemari berikutnya untuk mengambil tas mungil yang berwarna hitam dan tidak lupa mengambil flat shoes yang senada dengan warna tas dan jilbabnya. Arif yang baru keluar dari dalam kamar mandi langsung terpana melihat penampilan sang istri. Sore menjelang malam ini Bila menjelma bagaikan seorang putri kerajaan bahkan mengalahkan semua model terkenal. Cantik, ucap Arif dengan sorot mata yang tidak bisa berpaling lagi. Ketika kedua tangannya hendak menangkap tubuh Bila yang sudah selesai berdandan rapi. Bila dengan cepat menghindari tangkapan suaminya. Mas, pakai bajunya dulu. Badan kamu masih basah. Nanti bajuku juga ikut basah. Ujar Bila memperingati sang suami. Peluk sedikit saja sayang. Kilah Arif sambil menggaruk selayang dagunya yang tidak berjenggot. Enggak mas. Aku malas ganti baju lagi. Itu baju kamu udah aku siapkan di atas ranjang. Tolak Bila secara halus. Bukannya tidak sudi dipeluk oleh suaminya. Namun Bila memilih aman ketimbang harus kembali berganti pakaian karena tangan suaminya yang tidak bisa dikondisikan. Iya, jawab Arif berjalan menuju ranjang dan langsung saja melepas paksa handuk yang melilit di pinggangnya. Mas, kamu itu kebiasaan banget deh. Pakai dulu itu kain penutup ularnya. Nggak malu apa? Ucap Bila yang bertambah kesal melihat tingkah suaminya. Kenapa mesti malu sih sayang? Orang sama istri sendiri kok. Lagian kamu juga udah terbiasa melihat dan memegangnya. Sahut Arif yang suka sekali menjahili Bila. Wajah cemberut Bila membuat Arif semakin bersemangat merusuh. Mau coba pegang lagi nggak? Tanya Arif sambil berjalan perlahan mendekat ke meja rias. Enggak, terima kasih. Jawab Bila yang memilih kabur keluar dari kamar. Ketimbang meladeni sang suami yang sedang kumat-kumatnya. Sayang, jangan pergi. Tungguin. Teriak Arif dengan tawa yang tertahan. Bruk. Suara pintu ditutup dengan kasar begitu terdengar memekakan telinga. Bila berlari menuruni anak tangga sambil bergidik ngeri dengan kepala yang tidak berhenti menggeleng kecil. Sayang, kamu kenapa? Tanya Ibu Yolan ketika melihat Bila turun dengan wajah piasnya serta nafas yang sudah tidak beraturan lagi. Enggak apa-apa kok Ma. Tadi Bila cuman kaget aja melihat tikus yang sedang lewat di depan Bila. Jawab Bila sembarangan ucap. Dia tidak mungkin menceritakan bagaimana kegilaan suaminya yang sesungguhnya. Oh, Ibu Yolan hanya bisa membulatkan mulutnya ketika terpana melihat kecantikan sang menantu. Namun detik berikutnya beliau langsung ikut panik ketika mengetahui ada tikus yang berani menyelinap masuk ke dalam rumah mewahnya. Di mana tikusnya sayang? Kenapa nggak diusir? Tanya Ibu Yolan celingukan mencari sosok yang menggelikan itu. Bila takut Ma. Jawab Bila jujur. Mama juga takut sih. Nanti biar Mama minta Mangyan sama Bijum untuk menyemprotkan racunnya. Ujar Mama Yolan cari aman. Lalu menggandeng tangan Bila menuju ruang keluarga. Iya Ma. Jawab Bila sambil tersenyum. Kamu cantik banget sih sayang.
Mama sampai Pangling Loh melihat penampilanmu yang seperti ini. Mama Yolan meneliti setiap benda yang lengket di tubuh menantunya. Semuanya terlihat begitu sempurna dan sangat pas sekali. Ini hasil pilihan Mama. Terima kasih ya Mama sudah menyiapkan semua keperluan Bila. Kamu tidak perlu berterima kasih sayang. Kamu anaknya Mama. Sudah sewajarnya Mama melakukan ini untuk anak kesayangan Mama. Ujar Ibu Yolan sambil menggenggam lembut kedua tangan menantu kesayangannya. Ma, jangan dipegang terus tangannya istri Arif. Nanti bisa lecet loh Ma. Sahut Arif yang masih berada di atas tangga dengan pakaian yang sudah rapi. Pakaian yang digunakan senada dengan warna pakaian Bila. Jika dilihat-lihat keduanya merupakan pasangan yang sangat serasi sekali. Kecantikan dan ketampanan yang mereka miliki berdua benar-benar warisan langka. Anak kurang ajar. Sekarang baru kamu mengakui kalau ini istrimu. Dulu-dulu kemana saja kesadaranmu pergi? Hah, jangan lupa kalau mamalah yang membawa Bila masuk menjadi menantu kesayangan di rumah ini. Kamu punya hak apa melarang mama seperti tadi? Kecam Ibu Yolan begitu menggebu-gebu. Santai Ma, kenapa mesti emosi sih? Balas Arif yang sudah kembali ke jati dirinya sendiri. Selama menikah dengan Naima ibu dan anak ini tidak pernah lagi bercengkrama heboh seperti ini. Yang ada mereka berdua saling mendiamkan satu sama lain. Kamu tuh yang duluan. Sahut Ibu Yolan tidak terima. Iya deh, maaf. Arif mau langsung pamit sama Bila. Mama sama papa makan duluan saja. Tidak perlu menunggu kami pulang. Ucap Arif yang kembali mencium punggung tangan sang mama setelah sekian purnama tidak pernah melakukannya. Bila juga pamit ya Ma. Ucap Bila ikut melakukan hal yang sama seperti yang suaminya lakukan. Jaga menantu Mama baik-baik. Awas saja kalau sampai lecet sedikit pun. Mama tidak akan pernah mengampuninya. Ancam Ibu Yolan memperingati sang putra. Siap Nyonya Ahmad. Jawab Arif sambil tertawa masuk ke dalam mobil. Arif sengaja membawa Bila untuk makan di sebuah tempat yang sangat bagus dan juga romantis sekali. Candlelight dinner untuk pertama kalinya bagi mereka berdua sengaja dipilih Arif di sebuah hotel bintang 5. Pemandangan indah terhampar luas di depan mata mereka berdua. Kedua pasangan ini tengah berada di puncak hotel yang terletak di pusat ibu kota. Hotel ini menyuguhkan pemandangan yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Bila. Mas, ini bagus sekali. Ucap Bila sambil mengedarkan pandangannya ke segala arah. Kilauan lampu penerangan dari rumah penduduk setempat semakin menambah kesan indah. Ditambah lagi dengan hamparan danau buatan yang semakin mempercantik pemandangan dari lantai 30 hotel ini. Kamu suka sayang? Tanya Arif yang sudah mendekap mesra pinggang ramping milik istrinya dari belakang. Dengan sangat cepat, Bila langsung menganggukkan kepalanya. Lalu memutarkan badannya agar bisa berhadapan dengan sang suami. Suka Mas, ini bagus sekali. Aku baru pertama kali naik ke atas gedung seperti ini. Pemandangannya juga bagus. Jawab Bila menatap teduh wajah pria yang sudah memberikannya kebahagiaan. Walaupun masih dalam hitungan hari, tetapi Bila sangat mensyukuri atas perubahan sikap dari sang suami. Aku janji, akan sering-sering mengajak kamu makan di tempat seperti ini. Untuk sekarang kita makannya berdua dulu. Nanti baru bertiga atau berempat dengan calon buah hati kita. Ujar Arif sambil tersenyum hangat kepada wanita yang mampu menggetarkan hatinya. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Naima sama sekali tidak membekas di hati Arif. Dia bahkan tidak seperti orang yang sedang patah hati. Dia tetap tertawa dan bahagia menjalani hidupnya. Sudah sejak jauh-jauh hari dia merasakan perasaannya mulai memudar kepada Naima. Dan untuk saat ini nama Nabila lah yang menduduki posisi paling tinggi di dalam dadanya. Mata Bila langsung membulat ketika mendengar kata buah hati dari mulut suaminya. Bila tidak pernah membayangkan jika Arif akan sudi mempunyai anak dari rahimnya yang notabene-nya hanyalah wanita biasa dan bukan dari kalangan sosialita. Memangnya kamu gak malu punya anak dari rahim wanita seperti aku? Tanya Bila lirih. Hei, kamu ngomong apa sih sayang? Memangnya kenapa? Tanya Arif balik. Di antara mereka berdua ada beberapa pelayan yang sudah bersiap menjamu acara makan malam romantis ini. Kehadiran pelayanan ini tidak menyulutkan aksi romantis yang tengah berlangsung dramatis setelah pertanyaan aneh keluar dari bibir Cherry Bila. Tatap mata aku sayang, kamu itu wanita terspesial salam hidupku saat ini. Kamu wanita yang baik-baik.
Kamu istri yang patuh. Lantas kenapa aku harus malu? Tanya Arif yang sama sekali tidak berniat melepas belitan tangan kekarnya melingkar sempurna di pinggang Bila. Aku hanya merasa tidak pantas saja mendapatkan ini semua. Di sini posisi aku hanyalah istri kedua dan hanya sebatas pengganti. Apalagi kita menikah tanpa ada perasaan yang mendukung penuh. Aku cukup sadar diri akan latar belakang kehidupan aku. Jawab Bila sambil menggigit bibir bawahnya. Jangan bicara seperti ini lagi sayang. Sekarang kamu adalah wanita satu-satunya yang ada di dalam hidupku. Aku tidak berniat berpoligami ataupun membagi hati ini. Aku terpaksa menjadikan kamu istri kedua atas permintaan mama sama papa. Memang saat itu belum ada rasa cinta di antara kita. Kamu tahu sayang? Sejak awal pertama melihat wajahmu, aku sudah mulai menaruh setitik rasa di hati ini. Hingga lambat laun perasaan ini semakin terasa dan semakin besar untuk kamu. Jangan minder lagi. Aku sangat menyayangimu dan juga mencintai kamu. Maafkan aku yang selama ini telah menyakiti dan mengacuhkan keberadaanmu. Itu semua hanya karena aku terlalu egois. Ujar Arif dengan wajah seriusnya. Malam ini pria ini benar-benar menyatakan perasaannya kepada sang istri yang dulu dia nikahi hanya berstatus sebagai istri kedua. Kamu serius mas? Bukan karena pengkhianatan yang dilakukan oleh istri pertama kamu itu kan? Tanya Bila yang masih bingung antara harus bahagia atau sedih. Kata cinta dan sayang ini sudah sangat dia tunggu-tunggu keluar dari mulut suaminya. Entah kenapa pengakuan cinta ini sangat berarti sekali bagi Bila yang baru mengenal kata cinta. 1000 rius, aku tahu kamu pasti akan berpikiran seperti ini. Tetapi percayalah, sejak menikah dan tidur satu ranjang bersama kamu, aku sama sekali tidak pernah lagi menemukan kedamaian jika berada di dekat dia. Berbeda sekali jika saat aku melihat wajah cantik kamu ini. Rasa nyaman dan damai selalu menyelimuti hati ini. Aku tidak sedang berusaha merayu ataupun menggombal. Tetapi inilah kenyataannya dan harus kamu ingat. Dia bukan lagi istriku sayang. Mantan istri. Hanya kamulah istriku satu-satunya. Imbunnya lagi langsung mengecup dan bahkan abis bibir Cherry yang sejak tadi membuat hasrat kelelakiannya membuncah tinggi. Ya Tuhan, ini benaran. Gumam Bila sambil mencubit gemas pipinya yang sedang memakai blus on tipis. Au, sakit, itu berarti nyata. Ujarnya lagi seperti orang linglung. Ini nyata sayang, kamu tidak perlu menyakiti dirimu seperti ini. Sahut Arif yang tidak habis pikir melihat tingkah gemas dari Bila. Mulai saat ini, kamu adalah milikku seutuhnya. Begitu juga dengan aku. Yang sudah menjadi milikmu seutuhnya. Kita jalani rumah tangga ini dengan sebaik mungkin. Kamu mau kan mengandung anak dari pria seperti suamimu ini? Tanya Arif sambil menggesek-gesekkan hidup mancungnya kepada hidung Bila yang juga sedikit mancung. Iya, aku mau mas. Jawab Bila sambil mengangguk gugup. Terima kasih sayang. Ucap Arif yang kembali menyatukan bibirnya dengan bibir Bila. Ciuman ini semakin lama semakin dalam dan semakin menuntut juga. Arif yang sadar jika mereka masih berada di atas puncak hotel segera menyudahi ciuman hangat ini saat melihat wajah Bila sudah memerah dengan deruan nafas yang tidak terkendalikan lagi. Mas, malu, ucap Bila pelan sambil menyembunyikan wajahnya di dada sang suami. Kenapa mesti malu lagi sih sayang? Ini hal yang wajar. Sekarang lebih baik kita segera makan malam. Sebelum anginnya lebih kuat lagi menerpa tubuh kita dan aku semakin tidak kuat lagi menahan sesak ini. Jawab Arif langsung menggandeng mesra Bila menuju meja makan yang dihiasi lilin kecil yang sedang menyala di atasnya. Ular pitonnya selalu saja beraksi. Padahal kita hanya berciuman saja. Tetapi ini barang cepat sekali bangunnya. Sambung Arif lagi sambil berbisik di telinga Bila. Jangan macam-macam mas. Ini di tempat terbuka. Aku nggak mau harus mengalami kebas lagi. Cukup sekali dan tidak akan mau lagi. Tolak Bila langsung menjaga jarak aman dari suaminya yang rada-rada miring dalam hal kelelakian. Jangan khawatir sayang. Turun 3 menit. Maka kita akan sampai di sebuah ruangan hotel. Kita bisa menghabiskan malam panjang di sini. Tapi sayangnya tamu itu belum pulang. Pulang juga. Kapan sih dia perginya? Tanya Arif sedikit kecewa. Mungkin besok. Soalnya tadi pas aku mau bersih-bersih, cairannya sudah tidak keluar lagi. Jawab Bila jujur.
Tidak mungkin dia terus menutup dirinya. Sementara sang suami terus meminta jatahnya. Baiklah, persiapkan dirimu untuk besok malam sayang. Malam ini kita akan mulai menginap di sini sampai 2 hari berikutnya, ujar Arif dengan wajah devilnya. Sebuah rencana licik muncul di dalam benaknya saat ini. Dia tidak akan membiarkan istrinya lolos lagi dari terkaman buas ular piton raksasanya. Sabar ya piton, besok kamu akan bertemu sarang basah yang begitu indahnya, gumam Arif dalam hatinya. Setelah mengirim pesan kepada sang mama, Arif langsung membawa Bila menuju ke sebuah kamar yang sudah menjadi tempat istirahatnya selama ini. Sebuah ruangan yang di depan pintunya bertuliskan Presiden Suite. Mas, ini hotel punya kamu? Tanya Bila ketika mendengar setiap pegawai selalu memanggil suaminya menggunakan kata tuan muda. Arif langsung tersenyum dan detik berikutnya menganggukkan kepala. Jangan kaget seperti ini dong sayang. Ayo kita masuk, ajak Arif ketika seorang pelayan sudah membantu membukakan pintu untuk mereka berdua. Silahkan tuan muda, nona muda. Jika perlu sesuatu Anda bisa memanggil kami menggunakan telepon yang ada di atas meja sana, ujar pelayan begitu ramahnya. Terima kasih, jawab Bila sopan dan berbeda terbalik dengan sang suami yang langsung menerobos masuk tanpa mengatakan apapun. Saya pamit undur diri nona muda. Pelayan itu langsung menutup kembali pintu kamar mewah ini. Segala fasilitasnya sudah sangat lengkap sekali. Mulut Bila tidak berhenti berdecak kagum ketika melihat sebuah kamar luas yang memiliki ukiran yang begitu indah dan sangat elegan dipandang mata. Wow, ini beneran nyata? Kenapa indah sekali? Ucap Bila pelan namun masih bisa didengarkan oleh Arif yang sedang duduk di tepi ranjang. Lucu banget sih wajah kagetmu itu sayang, batin Arif sambil tersenyum. Bila tampak bersemangat mengelilingi setiap ruangan yang tertutup oleh pintu rapat. Rasa kaget Bila lagi-lagi mampu merobek jantungnya. Setiap ruangan ini memiliki desain interior yang berbeda. Lukisan yang terpajang di dindingnya merupakan karya pelukis terkenal di seluruh penjuru dunia. Ini baju punya siapa ya? Gumam Bila ketika membuka lemari pakaian dan tidak sengaja melihat ada banyak potongan baju wanita dengan berbagai jenis model. Bahkan ada lingerie berbahan tipis yang tergantung rapi masih dengan tag label yang ada di bagian belakangnya. Apa punya Mbak Naima ya? Gumam Bila pelan. Namun di saat yang bersamaan ada sebuah tangan kekar yang melingkar sempurna di balik pinggang rampingnya. Hembusan nafas berbau min ini semakin menusuk ke dalam indera penciumannya. Jangan salah paham dulu, itu bukan punya Naima. Ini semua sengaja disiapkan oleh mama untuk kamu. Ujar Arif berusaha menjelaskan terlebih dahulu sebelum sang istri terlanjur merajuk. Jangan bohongi aku mas. Nggak mungkin tiba-tiba saja ada baju untuk aku di dalam sini. Sedangkan kita berdua baru saja menikah. Dan aku juga baru pertama kalinya datang ke tempat ini. Bila melepaskan semua rasa curiganya kepada Arif. Dia tidak mudah percaya begitu saja dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Meskipun sorot mata Arif memancarkan sebuah kejujuran yang berasal dari hatinya. Kalau kamu nggak percaya, kamu boleh tanya sama mama sekarang juga. Nih kamu ngomong sendiri. Arif langsung menyodorkan ponselnya yang sudah tersambung ke nomor kontak sang mama. Entah kapan dia menghubunginya. Yang jelas saat ini suara Mama Yolan sudah terdengar memanggil dari seberang sana. Arif, ada apa kamu menelpon mama malam-malam begini? Apa terjadi sesuatu kepada menantu kesayangan mama? Awas kamu ya, mama tidak akan tinggal diam jika Bila sampai terluka walaupun cuman seujung kuku saja. Mama Yolan langsung megas begitu saja. Tanpa mendengarkan terlebih dahulu apa yang ingin dikatakan oleh putra dan juga menantunya. Arif, kamu dengar mama tidak? Teriak Mama Yolan yang membuat Pak Rizal yang sudah tertidur kembali terbangun karena rasa kagetnya mendengar suara istrinya yang sangat nyaring. Ma, panggil Pak Rizal sambil menutup kedua telinganya menggunakan tangan. Diam Pak, mama lagi emosi ini, ujar Ibu Yolan begitu ketusnya. Karena tidak ingin menjadi sasaran empuk dari rasa emosi sang istri, Pak Rizal memilih bersembunyi di balik selimut tebal. Sedangkan Arif dan Bila masih menunggu dengan ponsel yang sengaja dijauhkan dari telinga mereka berdua. Arif, teriak Mama Yolan lagi. Apaan sih Ma, ngapain pakai urat segala? Mama nggak takut apa jantungnya bocor gara-gara keseringan marah-marah? Jawab Arif memperingati sang mama diselingi dengan ledekan mautnya.
Nggak usah sok-sokan mengingatkan Mama. Sekarang jelaskan, kenapa kamu tiba-tiba menelpon Mama tengah malam begini? Tanya Ibu Yolan sangat khawatir. Nih bila mau ngomong sama Mama, sampai begitunya gara-gara mengkhawatirkan menantu kesayangannya. Coba saja kalau Arif, pasti nggak bakal ditanyain sampai marah-marah begini. Mana menantu Mama? Berikan ponselnya kepada Bila. Mama muak mendengar ceramah lebay kamu itu. Ketika Arif hendak menyerahkan ponselnya kepada Bila, sang istri langsung mengangguk dengan cepat. Tangannya lekas-lekas mendorong ponsel Arif yang masih menyala. Nggak mau. Mas ngomong sendiri saja. Bisik Bila di telinga Arif. Arif memejamkan sejenak matanya, lalu mengangguk setuju. Ma, ini Bila nanya, baju yang ada di dalam kamar ini punya siapa katanya? Ujar Arif mewakili Bila yang masih malu. Kamu nggak lagi bohongin Mama, kan Rif? Mana Bilanya? Biar Mama ngomong sendiri sama menantu kesayangan Mama. Jawab Mama Yolan masih tidak percaya. Bila malu kalau bertanya langsung. Makanya Arif gantikan. Sayang, nih ngomong sedikit saja. Biar aku nggak dituduh ngapa-ngapain kamu. Ucap Arif sedikit memaksa agar sang istri mau membuka suaranya. Karena tidak tega mendengar suaminya kena omel sang mama mertua. Akhirnya Bila terpaksa membuka mulut hanya sekedar menyapa saja. Iya Ma, Bila nggak kenapa-kenapa kok. Mama jangan khawatir. Sahut Bila dan melupakan sejenak pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Syukurlah sayang. Mama pikir terjadi sesuatu kepada kalian. Selamat bersenang-senang ya sayang. Dan jangan lupa pulangnya bawa cucu yang banyak untuk Mama. Kalau perlu kembar 5 sekalian. Tutur Mama Yolan sambil cekikikan. Ma, memangnya Bila induk ayam apa? Kenapa harus sebanyak itu? Balas Bila dengan membulatkan matanya. Hahaha, bukan begitu sayang. Itu hanya harapan Mama saja. Tetapi jika Yang Maha Kuasa benar-benar memberinya, maka kita nggak akan bisa menolak rezeki pemberiannya. Iya Ma, Bila tahu. Jawab Bila pasrah. Karena untuk menjawab pun Bila sudah kehabisan akal. Ma, mulut Bila terasa keluh sekali ketika ingin bertanya tentang perkara baju berbahan tipis yang tergantung di dalam lemari pakaian yang mereka tempati saat ini. Ma, lagi dan lagi Bila menggantungkan ucapannya. Karena tidak memiliki keberanian yang cukup besar. Ada apa sayang? Jangan bikin Mama khawatir begini dong. Kamu mau ngomong apa? Tentang baju-baju yang ada di lemari itu. Mama Yolan langsung menembak tepat sasaran apa yang ingin diucapkan oleh menantunya. Iya Ma, jawab Bila pelan. Di sampingnya ada Arif yang tertawa puas melihat Bila yang sedang malu-malu karena ketahuan sedang cemburu. Oh, itu memang khusus Mama persiapkan untuk kamu sayang. Mama sengaja menyiapkan kamar itu agar kalian bisa menghabiskan waktu bersama. Wanita murahan itu tidak pernah masuk ke dalam kamar khusus ini. Karena Mama selalu melarang keras Arif membawanya datang ke sana. Kamulah wanita pertama yang dibawa Arif masuk ke dalam kamar mewah dan elegan itu. Ngomong-ngomong kamu sedang cemburu ya sayang? Goda Mama Yolan kepada Bila yang sedang berbahagia mendengar fakta yang mengejutkan ini. Enggak kok Ma. Bila cuman memastikan saja. Takutnya yang punya baju nanti marah kalau Bila lancang memakainya. Jawab Bila berkelit dari kenyataan yang sebenarnya. Beneran nih kamu nggak cemburu? Tapi kok Mama merasanya seperti itu ya? Balas Ibu Yolan tidak mau kalah. Mama, ucap Bila dengan memanyunkan bibirnya. Rasa jengkelnya bertambah 2 kali lipat ketika sang mama mertua mematikan secara sepihak sambungan telepon setelah puas meledeknya. Di dalam apartemen kecil milik Naima, mata wanita ini baru saja terbuka. Padahal matahari baru saja ingin kembali ke tempat persembunyian. Namun wanita ini sudah puas tertidur akibat lelah berteriak sambil meminum beberapa botol minuman yang sangat memabukkan. Entah sejak kapan dia tertidur. Yang jelas saat dia terbangun teman kencannya siang ini sudah pergi begitu saja tanpa meninggalkan pesan ataupun kesan. Bersambung dulu ya teman-teman.